Fa'inka namun ana pada waktu undangan yang masakina da'i loro wong loro sing undange fi waktu dalam waktu masih dia coba makan ibadah ini akroba guna coba makan ibadah sapa patno akroba guna ini ibadah ada yang rahiman apa nih rahiman sanae cuma dan mulai kan tahu ya nama apa apa da'iyah sama da'iyah akora maka din apa undi baik dalam makarane ada Allah fa'ila yang melakukan anak asal pada yang kami itu dari menukang dari kuasa ada wasik atau syari dan ada wongkang anak wongkang anak kelakuan dan kekalifan ada wongkang berdi Taliban ing doja ing Taliban ing wongkang dibeli di muhabahati mari bunga mengalah coba fakilat kemudian wala yang sudah dan yendah orang hasil jadi madui mari wongkang muda apa abdul udur yang bukan dari udur apa udur itu mau bila jauh mari nyari kamar di kaya lara Allah jauh pada wedi ada yang bernyata orang nabi gunakan kono mahal kepanjangan apa mungkarun perkara kali dikari ka'ala dinahi kaya ka'ala bilahat al-furishu muharamatik atau bila-bila mereka kami haramati al-suwa yang lain tapi bila-bila gambar hewan marfu'ah dikandil pasang ala hayat dengan sedekah la ta'ishu kang ora urip apa hewan intinya kelawat apa ya wa makhaidul didil ma'ruf wa makhaidul didil ala kulutali Panikranya ayam-ayam al-ma'ruf kang dimurui iku falai mau maka orang nikah apa khairu dili dengan fadil saking hadir karena beras dunia karena beras dunia khairu dili iku ibarat dengan asyuh sakit pira-pira an-syukhusin sakit pira-pira tinggalan Wasakal pada kandeng bolongi aku Amsyakal pada kutuni kandeng bolongi bila-bila jirani Wama naik berapa itu asal lebih bagus Apa ma pola balikin pengucapnya setengah syair Fiha nyukotu dalam sekilah Tapi Raih bukhaya lagi di akbar wa ibaradan Lima buah fi al-muhtikara Syukhusin di arwahi kamu akan tahu dalam kuliah dan dakwah berbagi. Walayakul fi mahali dawati, walayakul lanjut ikut fi mahali dawati dalam bangunan undangan. Apa masyarakat maklum yang ajakan tanpa larang di kelawan siapa amat uangkan ketika wala taliku. Dan rapat di kelawan pembuktian rasa tunggu orang nungguan di matau orang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menerangkan tentang syarat-syarat menerima undangan walimah atau pesta pernikahan. Sudah diterangkan sebelumnya bahwa apabila diundang untuk menghadiri nikah itu wajib hadir. Kalau tanpa udzur wajib hadir. Tetapi undangannya bagaimana yang wajib hadir? Ada syarat-syaratnya. Walimahnya yang bagaimana? Yang pertama, walimah itu tidak khusus untuk orang tertentu. Karena khusus. Ini undangan khusus buat para pejabat misalnya. Khusus dibuat untuk orang kaya misalnya. Maka kita nggak wajib hadir ketika ada undangan seperti itu. Kalau nggak merasa orang kaya, nggak merasa orang pejabat, ya bisa
boleh nggak? Ya boleh saja, cuma nggak wajib hadir. Wanda punya dalam video awal ikan ada berlima film. Kemudian apabila pesta atau gelaran mengadakan walimah itu 3 hari, maka sebaiknya kita hadir lebih awal. Hari pertama. Sebab kalau hari kedua itu sudah capek kayak itu tuan rumah. Jadi sebaiknya hadir pada hari pertama biar cepat selesai. Kasihan tuan rumah. Atau dibuat hari-hari tertentu. Hari pertama buat orang tua, hari kedua buat pemuda, hari ketiga buat yang lain-lain itu ya kita ikuti hari itu. Kalau ditentukan hari ini ya berarti hari yang telah ditentukan itu. Jangan ikut campur atau mencampur pada undangan atau waktu yang lain. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa orang yang mengundang itu adalah orang yang mutlak tasarrufnya. Artinya dia punya kewenangan untuk melakukan pesta itu. Hartanya sendiri, misalnya duitnya sendiri, bukan milik yatim, bukan milik harta mal, baitul mal, bukan milik siapa saja. Itu memang milik sendiri. Nah, kalau sudah milik sendiri ya berarti memang mengelola atau membuat pesta itu berdasarkan hartanya sendiri. Kalau harta orang lain gimana? Ya nggak bisa. Itu berarti mencuri. Jadi ini nggak usah dihadiri orang seperti itu. Kemudian apabila orang yang menentukan, orang mengundang itu menentukan kita hanya tertentu saja, maka sebisa mungkin kita harus hadir apabila tidak ada udzur. Kalau ada udzur ya gimana lagi? Nah, udzur yang bagaimanakah? Udzur yang kira-kira orang tersebut dimaklumi oleh tuan rumah. Kalau tuan rumah kira-kira belum memaklumi berarti bukan udzur. Misalnya, jadi ukurannya kira-kira orang tuan rumah enggak kalau kita hadir, padahal diundang khusus. Yang lainnya nggak diundang, atau hanya sebagian saja. Ini kita sebisa mungkin harus hadir. Nah, kalau tidak hadir, maka udzur tertentu yang kira-kira dimaklumi, yang dimaklumi oleh yang mengundang. Kalau kita memaklumi sendiri dari wong senundangnya, wong semua bebek, masa karena bersin saja gak berangkat, ini akan mengecewakan, akan menyakiti orang yang mengundang. Jadi ukuran udzurnya adalah kira-kira orang yang mengundang memaklumi. Kemudian mendatangi undangan juga ada sebagai cara lain, yaitu tidak didahului dengan undangan lain. Tidak didahului dengan undangan lain. Meskipun undangannya khusus, tapi kalau didahului dengan undangan lain, ya, kita mendahulukan undangan yang lebih awal, lebih pertama atau lebih dahulu. Itu apabila yang mengundangnya satu derajat, sama-sama. Tetapi kalau tidak sama bagaimana? Atau sama kuatnya gimana? Lihat dulu. Maka didatangi orang yang paling dekat secara kekeluargaan. Orang paling dekat secara kekeluargaan. Setelah orang yang paling dekat secara kekeluargaan, nanti yang kedua, orang paling dekat secara jarak. Artinya mendahulukan tetangga sendiri. Sama-sama bukan keluarga, mana yang dahulukan? Ya lebih dekat, yang tetangga berarti. Kalau sama-sama kenal, maka didahulukan dengan siapa yang jadi keluarga. Dahulukan keluarganya dulu, kalau waktunya bersamaan. Sehingga urutan ini harus jelas, mana dahulu,
apakah si A dulu apa si B dulu. Kita mendatangi undangan yang mana dulu? Kalau bersamaan misalnya. Nah kalau bersamaan tadi dahulukan yang kerabat dekat atau lebih kekeluargaan. Atau kalau bukan keluarga berarti mendahulukan jarak terdekat alias tetangga yang lebih dekat. Wala yang benar doliman. Nah ini kalau orang yang mengundang itu secara dohir terkenal sebagai orang yang dolim, orang yang sering melakukan pengurusakan, orang yang sering melakukan penganiayaan, orang fasik, orang biasa maksiat bagaimana. Nah ini ketika diundang seperti ini kita tidak wajib hadir, meskipun undangannya khusus, tidak wajib hadir meskipun undangannya khusus. Tapi kita harus memberi alasan yang kira-kira orang tersebut tidak tersinggung alias bisa dimaklumi. Kalau tidak ada alasan khusus, ya kita hadir sama. Menghadiri bukan karena ridho akan dolimnya, ridho akan fasiknya, tapi kita menghadiri itu karena ukhuwah Islamiyah, karena ingin sama-sama memberi doa, menyenangkan sesama muslim. Tidak lebih dari itu. Kemudian mendatangi undangan juga harus dilihat di sana ada siapa saja. Kalau apabila kita hadir ke sana membawa fitnah, ya jangan hadir. Kalau saya ke sana menjadikan ada fitnah, maka tidak usah hadir. Misalnya, kalau saya hadir ke sana nanti ada orang yang marah-marah misalnya, karena dendam. Daripada ketemu di sana akhirnya bikin ribut, ya masih bikin hadir. Atau sebaliknya, kalau kita gak hadir malah jadi fitnah, ya wajib hadir. Nanti dikira pengkhianat kalau gak hadir. Ya wajib hadir. Jadi keadaan ini juga menjadi pertimbangan apa kita akan hadir atau tidak. Dan sekiranya di sana tidak ada alat olahan, musik postapora. Dan zaman sekarang kan semuanya postapora sama-sama. Maka hindari. Kalaupun ada yang memang seperti itu, secukupnya saja kita datang, selesai ya pulang, nggak usah ikut rame-rame ini. Karena mencegah juga nggak bisa, ikut juga akan disalahkan. Artinya kita terlena di sana. Ini beberapa yang perlu diperhatikan bahwa mendatangi undangan itu ada sistemnya, ada cara-cara bagaimana tata keramanya kita mendatangi undangan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terakhir bahwa tempatnya itu memang tempat steril. Tempat steril, tempat yang tidak ada permusuhan. Kalau di sana tempatnya tempat permusuhan, ya jangan didatangi. Nanti malah kita dapat getahnya. Tidak tahu apa-apa, temu ya musuh. Jangan. Atau mungkin kalau kita datang ke sana akan bikin onar misalnya, karena ada orang yang tidak suka. Ini jangan datang. Jadi bukan hal-hal seperti ini bukan menjadikan kita baik, tapi malah menjadi rusak. Ini perlu dihindari. Baik, saya simpulkan bahwa ketika ada undangan untuk walimah, hukum awalnya wajib hadir, karena itu hakul muslim ala muslim, haknya seorang muslim kepada muslim yang lain. Ketika wajib ini bisa gugur wajibnya apabila ada 4 sebab. 1, apabila yang mengundang ini hanya menentukan orang-orang hebat saja, sedangkan kita bukan orang hebat. Nah, ini kenapa? Karena akan menyakiti tetangganya. Mengundang orang kaya saja, yang miskin akhirnya tersakiti.
Yang kedua, tidak wajib hadir apabila kita yakin kalau hadir akan bikin fitnah, akan bikin onar, banyak musuh di sana, atau mungkin akan terhina, akan bikin kerusuhan. Jangan hadir kalau begitu, boleh tidak hadir. Yang ketiga, kita yakin di sana itu banyak hal-hal yang melanggar aturan Allah, seperti banyak musik, kelahar, terlena, ada gambar-gambar yang dilarang, kemudian ya macam-macam bilang-bilang. Ini kita boleh hadir. Tetapi kalaupun hadir, hindari. Hadir ya selesai, sebentar lagi langsung pulang. Yang keempat, kita boleh nggak hadir apabila tempat itu tempat rawan. Kalau saya ke sana nanti ada perang saudara kena dampaknya misalnya. Karena lagi ribut angkat punggung misalnya. Ya kita kalau hadir ke sana cepretan, mau dibacongin jalan. Ini boleh tidak? Demi keamanan itu boleh tidak? Itu sesuatu yang menyebabkan tadinya wajib hadir menjadi tidak hadir juga nggak masalah. Saya sebutkan seperti itu. Kemudian ada tambahan, bagaimana kalau diundang oleh orang bersamaan, dahulukan mana? Dahulukan yang paling dekat. Urutannya adalah 6 ya. Apa enggak? Kemarin sudah terangkat, ada urutan 6. Kalau saya tanya, undangan guru dulu apa orang tua dulu? Kalau ada guru dengan orang tua, kamu pilih mana dulu? Guru dulu apa orang tua dulu? Jangan ada guru, jangan ada orang tua. Nenek, undang apa? Ini gini. Mana dulu? Orang tua dulu. Kalau bentuk undangan, ngundang itu undang. Kalau bentuknya undang, maka dahulukan orang tua. Tapi kalau bentuknya perintah, maka dahulukan guru. Apa bedanya? Kalau dibahas orang urutannya 6, guru, orang tua, saudara, tetangga, yang paling kenal, kemudian sahabat, baru muslim. Apa gitu? Benar? Dahulukan guru, kemudian orang tua, kemudian saudara yang dekat, kemudian tetangga yang dekat, kemudian guru, orang tua, saudara dekat, tetangga dekat, sahabat, baru muslim. Kamu apa Pak? Ini makan di sini. Ya, itu urutannya. Kalau bersamaan dahulukan urutannya seperti itu. Berbeda kalau bahasanya perintah aja adalah dua bahasa. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan nanti di luar forum supaya lebih santai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.